Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan belajar kitab Safinatun Najah sampai pada bab faslun arkanul iman sittatun. Pasal menjelaskan beberapa rukun-rukunnya iman. Iman secara istilah adalah at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan atas apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari agama, dari syariat. Itu adalah pengertian dari iman secara istilah. Yang pertama adalah untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman yang pertama adalah untuk minabillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin bahwasanya Tuhan adalah Allah, bahwasanya Allah adalah maujud, ada. Itu adalah definisi dari iman kepada Allah. Ada beberapa derajat keimanan seseorang. Yang pertama adalah imanu taqlid, yang kedua adalah imanu ilmi, yang berikutnya adalah imanu ayyan, kemudian imanu hak, dan yang terakhir adalah imanu hakikat. Setiap orang, setiap muslim pasti dia ada pada salah satu dari derajat keimanan ini, dari kelima derajat ini. Yang pertama adalah imanu taklid. Apakah yang dimaksud dengan imanu taklid? Imanu taklid adalah dia percaya ucapan seseorang meskipun dia tidak tahu tentang dalil-dalilnya. Dia percaya bahwasanya Islam atas ucapannya seseorang, tapi dia tidak mengetahui dalil-dalilnya seperti apa. Dalil wujud dia tidak tahu, dalil qidam dia pun tidak tahu. Namun dia percaya betul atas ucapan seseorang, sehingga ini adalah keimanan seseorang yang paling dasar, yang urutan yang paling dasar, yakni imanu taklid. Dia hanya taklid, dia hanya ikut terhadap ucapan seseorang tanpa dia tahu akan dalil. Kemudian derajat yang berikutnya adalah imanu ilmin. Ini adalah di atas dari imanu taklid, yakni dia mulai mengetahui akidah dalil-dalilnya dan juga ucapan seseorang. Ini adalah imanu ilmi. Dilanjut, derajat yang berikutnya adalah imanu ayyan, yakni ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, yakni dia sudah mulai ma'rifat kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Dia seakan-akan menghadirkan Allah dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ibadahnya, menghadirkan di dalam hatinya. Ini adalah derajat imanu ayyan. Yang berikutnya adalah derajat imanu haq. Ini dia adalah ru'yatullah ta'ala biqalbihi, melihat Allah dengan hatinya, sehingga dinamakan dengan ma'rifatullah. Ini adalah imanu haq, atau biasa dikenal dengan nama haqqul yakin. Dia percaya, dia melihat Allah dengan hatinya atas apa-apa yang dia lakukan dalam setiap ibadahnya. Kemudian derajat yang paling tinggi sekali adalah imanu hakikat. Ini dia sudah mencapai tingkat fana billah, mencapai tingkat sakar, mabuk akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat-derajat keimanan seseorang yang pasti dimiliki oleh seorang muslim. Dari tingkat imanu taklid yang paling bawah, kemudian disusul imanu ilmin, imanu ayyan, imanu haq, dan imanu hakikat. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah wa malaikatuhu, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dengan gambaran seorang itu meyakini betul tentang jisim-jisimnya malaikat yang nuroniyah, yang berbangsa cahaya, yang diciptakan dari cahaya. Dia harus percaya betul bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya.
latifah, laisu dzakuran wala inasan. Dan malaikat tidak berupa laki-laki dan perempuan. Seorang muslim harus percayakan hal itu. Wala khunasi la abalahum wala ummulahum. Dan tidak berupa khunsa atau tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu sama sekali. Dan juga la yakuluna wala yashrabu wala yatanahakuna wala yatawaladuna wala yanamuna. Malaikat pun tidak makan dan tidak minum dan tidak nikah dan tidak melahirkan dan tidak tidur. Kita semua umat muslim harus percayakan hal itu. Wala taktubu a'malahum, dan malaikat tidak menulis amal-amalnya dia sendiri. Karena apa? Li'annahum al-kitab, karena malaikat adalah kitab itu sendiri. Wala yuhasabuna li'annahum hisab, dan malaikat tidak akan dihisab. Karena apa? Karena malaikat adalah al-hisab, malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Dan tidak wala tuzanu a'malahum, dan tidak menimbang amal-amal perbuatannya. Wa yusyaruna ma'al jinni wal ins, dan malaikat akan dikumpulkan bersama jin dan manusia. Ada beberapa ungkapan dari Imam Ghazali bahwasanya ada beberapa derajat-derajat malaikat yang paling tinggi. Di antaranya adalah malaikat Israfil, itu adalah malaikat yang a'lahum darajat Israfil. Kemudian sisanya adalah beberapa malaikat yang lain, disusul oleh tsummal anbiya, summal ulama al-amilun, summa salatin al-adilun, beberapa raja yang adil, summa sholihun. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah wa kutubihi, beriman akan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Baik itu kitab yang kita kenal dengan 4 kitab, baik itu Zabur yang diturunkan diperuntukkan untuk Nabi Dawud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Apa sih yang dinamakan dengan kitab? Ma yashamul suhuf, yakni beberapa yang terkandung beberapa mushaf, lembaran-lembaran. Ada yang mengatakan bahwasanya yang paling masyhur jumlah kitab yang pernah Allah turunkan adalah 104, ada yang mengatakan 114. Dan menurut Imam As-Suhaimi ada muhasrin, bahkan tidak terhitung jumlah kitab tersebut itu ada berapa. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rasul yang kita ketahui jumlahnya ada 25, dan baik itu para nabi yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Namun ada beberapa ulama yang memprediksi jumlah total para nabi adalah 140.000 para nabi. Wabil yaumil akhir, dan rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Bisa juga dinamakan dengan yaumul qiyamah. Kenapa bisa dinamakan dengan yaumul qiyamah? Liqiyamil mauta. Karena qiyamil mauta, karena bangkitnya orang-orang yang mati, sehingga bisa dinamakan dengan kiamat. Kemudian rukun iman yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia harus beriman terhadap qada dan qadar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik khairihi wa syarrihi, baik baiknya maupun buruknya. Seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Setiap apa yang mengenaimu dari kebaikan, faminallah, maka itu adalah dari Allah. Sejatinya apapun qada dan kepastian yang Allah berikan kepada manusia sejak zaman azali, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.